Hari ini tema kita mengenai growing mindset. Ini tema yang lagi in begitu ya, tema yang menjadi kebutuhan banyak orang begitu. Tahu tapi bagaimana caranya gitu ya. Growing mindset ini dipelopori oleh Carol Dweck. Ya, dia seorang profesor psikolog dari Stanford University, Amerika. Beliau menulis buku yang ada berapa, tapi The New Psychology of Success ini menjadi buku yang terkenal begitu. Nah, di dalam bukunya itu berbicara mengenai growing mindset ini. Apa sih kira-kira kalau bahasa terjemahan langsungnya itu growing ya bertumbuh gitu, mindset, pola pikir atau paradigma kita. Jadi bagaimana supaya paradigma kita berkembang. Kenapa sebetulnya, apa yang menjadi latar belakang? Begini, dia meneliti kenapa anak-anak muda, terutama mereka yang masih di bangku sekolah, baik itu di high school maupun di university, kenapa beda? Ada yang maju, ada yang enggak begitu. Kenapa meskipun bahan yang dikasih sama, kenapa beda-beda orang itu di dalam pencapaian di akhirnya begitu. Lalu bagaimana, kenapa sampai bisa berpengaruh tuh banyak sekali waktu di dunia karir. Apa sih? Nah, dia teliti research semua. Oh, rupanya ini masalahnya. Ada yang mindsetnya nggak growing. Dan ada yang growing. Nah, bagaimana itu? Mari kita saksikan, ini dulu ya. Jadi mindset tuh lebih ke arah cara berpikir. Ada dua hal ini. Mindsetnya ini. Jadi mindset yang fix, sifatnya tetap, dan ada yang growth begitu ya. Growth mindset. Jadi cara berpikir yang tetap, yang statis, tapi ada yang growth, bertumbuh begitu ya. Jadi berkembang. Nah, kalau di beberapa penelitian itu yang mindsetnya fix itu rasa begini. Ya udah, cerdas saya ya kayak gini aja. Udah terbatas begini, udah dari sononya lahir ya. Saya kayak begini, orang lain ada pinter, saya kebetulan dapat yang udah IQ kayak gini, ya udah mau diapain gitu kira-kira. Lalu karakter sama, ya udah dari sononya saya emang bandel gini gimana begitu. Atau yang baik, ya udah saya emang baik, saya nggak bisa buat nakal, nggak bisa jahat begitu. Tapi itu udah dari sononya lahir dikasih itu, ya udah terima aja begitu. Ada orang berbakat tidak perlu berusaha keras misalnya. Jadi ada orang, wah enak ya kamu punya bakat nyanyi kamu bagus, atau main musik, atau wah olahraga kamu hebat banget begitu. Saya nggak punya itu bakat-bakat seperti begitu. Jadi ya udah stop di situ. Yang rasanya basketnya jago ya dia nggak kepikir mau yang lainnya bisa juga begitu. Lalu tantangan, ujian terhadap kemampuannya. Jadi kalau ada sesuatu yang sulit itu dia rasa wah ini ujian nih begitu. Nah itu orang-orang fixed mindset itu akan berpikirnya gitu. Aduh ini cobaan nih begitu. Lalu selalu ingin membuktikan diri. Nah ya udah saya seperti ini, nah nih saya buktiin dengan begini, prestasi yang begini begitu. Jadi kalau dibilang kenapa sih kamu gak mau lebih maju lagi, ya saya emang cuma segini. Bakat saya begini, kepandaian saya gini, ya saya bisanya begini begitu. Nah itu orang fix. Lalu bagaimana dengan orang yang growth mindset, berpikirnya agak beda. Jadi dia akan pikir kecerdasan tuh dapat dikembangkan. Jadi saya umum, kenapa saya harus berhenti berpikir di sini? Kenapa orang lain bisa, saya mestinya bisa juga. Coba pengen tahu orang lain gimana sih? Belajarnya begini tau, saya ikut. Karena ternyata perkembangan pengetahuan atau teknologi atau hal-hal baru itu terus ada. Kalau memang orang hanya fix mindset, mestinya nggak ada yang baru. Nah lalu kalau ada yang baru, berarti ada sesuatu yang berkembang. Nah itu yang dipikirkan orang yang memiliki growth mindset. Atau cara berpikir yang terus berkembang. Jadi menurut dia nggak cukup sampai di sini, nggak berhenti di sini. Karakter juga. Dulu saya memang nakal, tapi hari ini saya tahu hidup itu nggak boleh untuk sia-sia. Saya bisa lebih maju, saya berbuat baik, bisa berkembang dan lain-lain. Setiap orang harus berusaha keras. Jadi nggak cukup dengan apa yang ada.
kita mesti lebih giat lagi. Tantangan itu kesempatan, bukan cobaan atau bukan sesuatu yang mengerikan lalu membuat kita jadi gagal bisa enggak. Jadi kalau ada tantangan-tantangan, wah ini asik nih. Karena dengan itu kita ada kemungkinan untuk naik kelas begitu kan. Jadi seperti kita di sekolah ada ujian begitu. Jadi kesempatan tuh ada ujian datang berarti sebentar lagi saya naik kelas. Nah gitu. Itu orang yang growth mindset dan selalu ingin mengembangkan diri. Enggak cukup puas dengan apa yang ada. Nah ini yang terjadi di dalam garis besar fixed mindset dan growth mindset. Lalu kita lihat berikut ini ya. Sebab ada tantangan tuh sebetulnya kita bisa nggak sih benar-benar seperti itu begitu ya. Nah kita saksikan video berikut ini. Bisa tolong? This 87-year-old from Japan learned how Suaranya to boleh code at gitu. the age of 81. Her story started after she retired, having worked at a bank for more than 40 years. She thought she'll be able to enjoy a leisurely life post-retirement, but was instead stuck at home, taking care of her elderly mother. Fighting loneliness, she decided to purchase a computer and learn how to use it. However, she had a hard time figuring out how the computer works because back in the 90s, there were no basic books or courses to teach her. But she didn't give up. She learned by asking those who were well-versed in using this new technology. Over time, she realized that there were no apps, especially game apps that seniors could enjoy. So she approached young developers to make an app for her. However, they turned her down, saying they did not know what the elderly would like, so she should make one herself. And so, she did. At the age of 81, Masako Wakamiya taught herself how to code and made an app for seniors. Her game app, Hinadin, is rated 4.9 and has 100,000 plus downloads. Even Tim Cook, the Apple CEO, invited her to the annual Worldwide Developers Conference and called Wakamiya the world's oldest app developer. If this doesn't inspire you, I don't know what will. Follow Nin T for more inspiration. Iya, ini 87 tahun. 78 tahun retire, dia kepikir masa dia begini-begini aja beli komputer. Umur 81 tahun dia belajar. 81 tahun yang mestinya orang tuh ya udah menikmati hidup kata orang. Dia seorang Jepang, pernah kerja di bank, lalu dia rasa nih orang-orang yang seumur dia nih kayak nggak guna gitu. Hidup kenapa begini-begini aja. Lalu dia kepikir belajar komputer mungkin bisa menambah pengetahuan dia. Tapi ternyata nggak sesederhana itu. Meskipun dia belajar tanya-tanya sama orang yang ceritanya pinter juga nggak bisa ngajarin dia begitu. Barangkali karena dia juga udah lebih lemot, jadi nggak sabaran dan lain-lain. Tapi dia bayar orang lah, bikin app yang ada permainannya untuk orang-orang seumur dia. Gagal juga, nggak ada yang bisa mengerti bagaimana sih orang berumur seumur dia punya games yang kayak apa, nggak bisa nangkep yang dia mau. Akhirnya daripada dia bergantung sama orang, dia belajar sendiri. Akhirnya dia bikin app sendiri, dia bikin games dan itu ternyata 4,9 bintangnya. Jadi lebih dari 100.000 yang download. Orang-orang tua senang sekali main game yang dia buat. Umur 81 tahun. Saya mau ngomong bahwa kita kalau masih muda lalu kita pikir saya udah terbatas begini aja. Emang saya dari Dayak, saya dari Kalimantan udah bagus lah, saya udah levelnya kayak begini. Salah. Karena ternyata ada orang yang usianya udah tua yang mestinya dia memang dia menikmati hidup tapi terus belajar. Terus membuat dirinya berguna. Nah, cara berpikir dia itulah yang disebut growth mindset. Nah, sebetulnya kalau kita belajar seperti demikian, apa sih sebetulnya yang dikatakan oleh Alkitab begitu kan? Apa sih sebetulnya yang dikatakan oleh Alkitab tentang mindset atau cara berpikir? Mari kita baca sama-sama dari Roma 12 ayat 3. Ini saya kutip terjemahan baru yang kedua versi 2. Tapi kita baca di Alkitab aja yang versi biasa ya. Ini saya kutipin yang versi versi 2. Kata-katanya lebih enak sebetulnya. Enggak terlalu ngulang-ngulang gitu ya. Ada yang punya enggak udah Alkitabnya? Belum ya? Ya kalau boleh nabung-nabung nanti bisa beli ya Alkitab yang versi 2. LAI punya. Kita baca ya ayat yang ketiga. Roma 12 ayat ketiga kita baca bersama-sama. 2, 3. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku,
Aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Thank you. Kalau kita baca bagian ini kesannya, lah kalau nggak boleh pikir tinggi-tinggi, itu orang tua mikirnya tinggi gak sih kok umur 81 itu. Nah makasih ya. Lalu sebetulnya seperti apa begitu? Sampai yang apa sih yang tinggi, yang apa sih secukupnya? Kita mesti anak muda berpikirnya seperti apa. Nah dari ayat ini sebetulnya ada 3 hal yang menarik yang bisa kita ambil untuk dasar begitu ya. Yang pertama, nasihat itu ini nasihat yang sah. Kalau kita baca di Roma pasal 1 dan 2 itu perintah dari Rasul Paulus. Ya, setelah dia menulis kepada jemaat itu pasal 1 sampai 11. Kita tahu kan. Jadi karena itu, nah, itu di ayat 1 ya. Karena itu saudara-saudara demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu bla 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 bla. Sampai ke ayat 2. Bahwa Tuhan ingin kita berubah di dalam hidup ini. Tidak sama dengan dunia ini, termasuk cara berpikir kita. Orang dunia aja memikirkan bagaimana supaya otak ini terus berfungsi. Otak ini makin maju. Bagaimana kita berpikir makin hebat. Kok kamu orang Kristen biasa aja? Transformlah hidupmu. Supaya kamu bisa mengerti apa yang baik, yang menjadi kehendak Allah dan yang sempurna itu. Jadi kita lihat ada satu nasihat yang luar biasa. Yang saya percaya bukan hanya untuk jemaat Roma, tapi sampai hari ini untuk kita. Nasihat yang sah. Sah kenapa? Karena Allah yang perintahkan ini. Jadi kalau Tuhan minta kita hidup kita berubah, itu bukan harap-harap. Harus. Kenapa? Ayat pasal 1 sampai pasal 11 sudah kita lalui. Yaitu sudah kita percaya sungguh-sungguh, kita sudah mengerti tentang dosa, kita sudah mengerti bahwa hukum Taurat tidak bisa menyelamatkan kita. Kita tahu bahwa kita hanya bergantung kepada keselamatan hasil pembenaran yang dilakukan oleh Kristus melalui kayu salib. Sehingga pengertian itu membuat kita sudah percaya Kristus, hidup kita ke belakang, Roma pasal 12, 1, 2, 3 itu menjadi dasar. 1, 2 bagaimana kita transform pola hidup, pola dasar. Tetapi ayat 3 menyatakan ada satu yang penting yaitu mengenai cara berpikir kita. Nah seperti apa sebetulnya? Nanti kita lihat lagi. Yang kedua, pikir yang patut. Nah sebetulnya pikir yang patut ini seperti apa? Apa yang gak patut? Kalau kita dapat kesempatan pikirkan yang patut, yang gak patut apa? Coba pikir-pikir. Saya gak patut mikirin apa? Kita percaya gak bahwa Allah itu yang sudah menebus kita itu betul-betul merubah hidup kita juga. Sampai nanti suatu saat kita mendapatkan tubuh yang baru begitu ya di akhir zaman, di dunia baru, bumi baru. Tetapi maksudnya penebusan Kristus itu termasuk tubuh kita ditebus. Bukan hanya dosa, tetapi tubuh kita juga ditebus dan diperbaiki oleh Tuhan sebetulnya. Nah tetapi di dalam seperti begitu, seperti apa sih yang patut itu? Kalau kita udah ditebus Tuhan yang gak patut apa? Ada yang mau ini? Berbuat dosa. Thank you. Ada lagi? Kalau di dalam Injil disebutkan kamu berpikir aja ingin udah dosa kamu gitu. Nah berarti ada keinginan atau pemikiran-pemikiran yang bisa jatuh dalam dosa. Keinginan tuh ada di pikiran kita. Berarti ada yang patut dan gak patut. Ini bicara soal kebenaran. Pada waktu kita mau growth mindset, motivasi menjadi utama sebetulnya. Patut dan gak patut didasarkan kepada apa yang menjadi tujuan hidup kita. Nah ini penting. Supaya di sini disebutkan kepada setiap orang nih ya. Jangan kamu memikirkan hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Di dalam Alkitab pernah gak ada orang yang memikirkan lebih tinggi daripada apa yang patut dia pikirkan? Banyak ya. Banyak. Tapi yang paling kita tahu siapa? Hawa. Dia berpikir lebih daripada yang patut untuk dia pikir. Orang dikasih tahu,
taat aja sama Tuhan, ini makanan semua ada, jangan makan yang tengah itu satu. Tapi dia berpikir seperti apa yang dikatakan oleh iblis dalam bentuk ular. Disebutnya apa? Siapa bilang kamu makan ini? Justru kamu makan, kamu jadi tahu yang benar dan ini. Ada unsur benar gak yang dikasih tahu iblis? Benar tapi keliru gitu kan. Karena itu bukan haknya dia, bukan hak manusia. Itu haknya Tuhan soal baik dan benar itu. Ada gak kejahatan di dalam diri Allah? Gak ada. Tapi Allah tahu gak ada kejahatan? Tahu iblis melakukan kejahatan. Dengan mau menjadi seperti Allah, mau ambil alih. Udah dibuang. Lalu sekarang iblis mau menyeret manusia supaya ikut masuk ke lubang yang sama. Hawa memikirkan yang jauh lebih tinggi dari apa yang patut dia pikirkan. Mau jadi sama seperti Allah. Wah bener juga ya ini iblis nih. Jangan-jangan apa yang dibilang nih bener. Makanya kenapa dilarang. Kenapa gak boleh. Nah gitu. Permainan iblis hebat sekali. Nah di dalam kita growth mindset. Pikiran seperti demikian bisa terjadi. Makanya lalu ada kalau ngikutin growth mindset. Ada slogan yang berkata yes you can. Atau slogan I can. Everything I can. Saya bisa apa juga saya bisa. Betapa bahwa hak Allah itu sudah mulai lagi masuk ke kantong kita dan kita bilang kita hebat, kita bisa. Nah inilah waktu kita ngukur patut nggak patut ini balik-balik ada apa di balik ini. Nah itu penting. Supaya waktu dibilang jangan kamu memikirkan sesuatu yang melampaui apa yang menjadi kepatutan atau hak kamu. Nah kita memang nggak lampauin ke sana. Tetapi kita bukan berarti nggak boleh berpikir yang tinggi. Berpikir yang tinggi itu seperti apa? Nah nanti kita lihat gitu ya. Tapi pikir yang patut akhirnya kita mesti ngomong lagi apa motivasi kita menggunakan otak kita mikir yang patut dan gak patut. Nah itu yang penting. Yang ketiga, tiap orang spesial. Nah ini kita bisa baca tadi ya. Waktu Rasul Paulus kasih tahu setiap orang di antara kamu begitu kan. Lalu di akhir bagian 3 itu juga disebutkan. Kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Jadi waktu Tuhan kasih karunia-Nya itu bukan massal, produk massal. Sama semua rata begitu, enggak. Tetapi memang tiap orang, tiap pribadi Tuhan berikan dengan anugerah yang khusus. Sehingga memang lain-lain. Kalau Alkitab bilang ada yang jadi hamba Tuhan, pemimpin, pengajar, nabi, rasul, macam-macam. Ada guru dan lain-lain. Ada orang sebagai ibu rumah tangga tapi ada yang mengabarkan Injil, ada yang jadi pelayan meja. Macam-macam di dalam tugas panggilan. Rasul Paulus bilang ada banyak anggota tapi satu tubuh. Sehingga kita tahu kasih karunia Allah yang diberikan pada kita membuat pikiran kita pun kalau nggak sama nggak usah iri. Karena memang Tuhan kasih kita masing-masing purpose lain-lain. Tapi juga gak perlu kecil hati seperti orang fixed mindset yang bilang ya udahlah saya udah segini kok. Bukan. Kalau bikin roti gitu ya misalnya ada bubuk untuk mengkamirkan tepung supaya tepung itu bisa mengembang. Apa namanya apa di sini? Yeast itu apa? Ragi ya. Jadi diberikan ragi supaya bisa ngembang. Ragi kalau kebanyakan jadi bagus nggak bagus juga. Ada takarannya supaya ngembangnya bagus. Nah kita kalau makan donat tertentu misalnya. Empuk-empuk begitu kan. Coba donatnya kita remes, kita kepel, tinggal berapa tepungnya. Ah itu ngembang seperti itu. Tapi indah kan. Ngelihatnya juga kayaknya enak. Tapi begitu makan jeses, kenapa masih lapar begitu misalnya. Karena seperti itu. Nah di dalam mindset kita mau model gelembung gitu. Atau seperti apa, atau padat nih, cara berpikir kita padat. Nah ini yang tiap orang spesial itu. Kalau kita hanya membandingkan dengan orang lain maka bisa kita mirip-mirip. Kita berpikir kayak supaya mirip dengan orang hebat itu. Tapi sebetulnya kita cuma sekedar kasih ragi. Supaya kelihatannya mirip tapi dalamnya kempos sebetulnya. Nah apa artinya Tuhan berikan kita masing-masing dengan kasih karunia? Kalau kita baca di ayat 1 dan 2, bagaimana perubahan hidup itu, transformasi itu Allah kerjakan di dalam hidup kita. Ada bagian di mana kita harus mengusahakannya. Jadi bukan kita diam, Tuhan yang kerjain supaya kita jadi berubah, bukan. Tapi itu tanggung jawab ketaatan kita kepada Tuhan kan sebetulnya.
Di ayat 2 itu. Jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Berubahlah oleh pembaruan budimu. Kita yang mesti berubah. Jangan serupa. Awas-awasnya ada. Seperti dulu Adam dan Hawa. Jangan makan, nah gitu kasih tahu. Jangan yang itu ya. Nah, jangan serupa, berarti Tuhan mau kita tidak sama dengan itu juga. Jadi pada waktu kita bilang, Tuhan kayaknya serupa dengan dunia ini enak juga ya. Kita sudah mengambil alih itu, berpikir yang tidak patut itu. Oh, jadi sebetulnya ini repot sekali. Jadi bagaimana pemikiran kita betul-betul bisa wah serius, konsentrasi penuh, benar-benar ada di bawah kendali Tuhan. Kita menyerahkan betul-betul Tuhan, tolong saya, bentuk saya. Saya mau cara berpikir saya kudus di hadapanmu, gak gampang. Gak gampang. Tetapi inilah tantangan kita. Kalau almarhum pendeta Bikman Sirait bilang perlombaan hidup kita. Justru bagaimana kita menjadi seperti serupa Kristus. Alkitab bilang kalau kamu percaya kamu harus menjadi sama seperti Kristus pernah hidup. Ini tantangan kita. Apalagi sekarang kelompok muda. Tantangan itu makin besar. Nggak usah jauh-jauh, AI sudah membuat kita penuh cobaan. Yang masih sekolah pun udah mulai sekarang kalau ada tugas paper atau apa ngintip-ngintip AI dulu jawabnya apa. Oh iya poin yang mana dipakai, di copy-copy. Nah kata-katanya aja dirubah-rubah. Akhirnya yang pinter AI-nya bukan kita. Itu ChatGPT lah segala macam itu yang pinter. Tapi kita cuma kutip-kutip, nggak lagi pakai pikiran kita. Nah ini yang bahaya. Cobaan itu ada di sekeliling kita, itu baru cobaan untuk hal yang ceritanya menambah kita punya kemampuan, keterampilan. Otak kita, pengetahuan. Pengetahuan aja sekarang udah ada ujian seperti gitu untuk diri kita sendiri. Kita mau mikir sendiri betul-betul, dalemin, coba kulik sebenar-benar seperti apa. Atau kita mau terima jadi. Nggak gampang sekali. Bagaimana nanti kita mau bertarung di umum. Bagaimana kita mau bertarung lawan interview yang hidup. Ketemu orang ditanyain ini itu. Aduh apa ya waktu itu. Karena apa kita coba hafal-hafalin. Tapi bukan sesuatu yang mendarat karena pemikiran kita. Nggak akan berkesan di dalam hidup. Nah, oleh sebab itu kita mesti ingat tiap orang itu spesial. Baik kita sendiri kepada diri kita maupun waktu kita menghargai orang lain dengan apa yang ada. Yang menurut kita dia kemampuannya ya seginilah gitu misalnya. Atau dia hebat dia begini. Nggak biarin itu setiap orang memang spesial. Tuhan kasih masing-masing. Kita nggak perlu iri tapi bagaimana kita seperti di ayat 3 ini. Berpikir yang patut dan kita kembangin itu di dalam growth mindset kita. Coba ya kita ingat-ingat lagi ya waktu kita masih kecil SD. Apa kita pernah berpikir waktu SD itu, waduh nanti universitas gimana gitu. Enggak, pasti kita main aja. Baru memikirkan universitas barangkali ya di akhir SMP atau SMA kita mulai pikir bisa nggak ya universitas misalnya gitu. Atau SMA aja mampu nggak ya saya ya gitu misalnya. Tapi waktu udah lewat ya udah. Nah kan kita secara nggak sadar dari TK dibimbing otot motorik kita, cara berpikir kita, pengetahuan kita, etika kita dan lain-lain itu berkembang kan. Dulu kita nggak tahu kalau di depan orang tua kita nggak boleh naikin kaki misalnya. Tapi waktu kecil tuh dikasih ayo turunin ada engkong sama emak, ayo nggak boleh kayak gitu misalnya. Oh baru tahu nggak boleh naikin kaki ke meja misalnya. Makan dulu nggak boleh lari-lari misalnya. Mesti abisin dulu, kita baru tahu makan mesti duduk abisin dulu. Hari ini kita lihat anak makan sambil dikejar-kejar untuk disuapin. Udah lain lagi dah. Begitu, tetapi perkembangan yang kita alami itulah growth mindset. Nah kenapa sekarang kita udah tahu ada bagus dari kita TK terus sampai hari ini. Kita bisa mempunyai pola pikir yang demikian. Kenapa kita rasa kita mesti berhenti. Nah itu. Di kelas public speaking misalnya. Siapa yang introvert? Katakan. Apa salah satunya introvert? Ya nggak terlalu berani untuk ngomong di depan. Saya ikut kelas public speaking biar saya bisa berani Pak ngomong di depan. Kenapa jadi takut ngomong di depan? Takut salah Pak, malu Pak, nggak bisa lancar Pak.
Kalau udah di depan hilang semua Pak yang dipikirin. Kenapa bisa begitu? Padahal waktu kita lahir teriaknya sama, nangis semua sama. Umur sekian hari dan terus sama. Kalau minta lapar, minta susu, teriak nangisnya sama. Ya cuman volumenya aja yang lebih ketean. Tapi semua atau malu, nggak mau nangis malu. Nanti didengar, nggak ada. Semua ngomong nangis, ya kan bahasanya nangis. Ntar berkembang pa, ma, mulai bisa ngomong. Tetapi maksudnya sejak kecil itu kita biasa ngomong. Makanya aneh kalau udah gede kenapa jadi takut ngomong. Itu saya dulu alami. Kenapa? Salah didik di keluarga sebetulnya. Kebanyakan nanti keluarga bilang, jangan berisik. Entah ada yang tidur lah, entah apa. Gak enak didengerin tetangga, kayaknya berantem. Tapi kalau di Sumatera Utara gak ada gitu, makanya pada ngelancar ngomongnya. Gak ada, nanti dengerin, makin kedengeran sama tetangga makin keren di Sumatera Utara. Tapi di Jawa kebanyakan maka sepi semua begitu. Akhirnya orangnya pada malu ngomong. Nah itu yang terjadi kan. Kita dibentuk oleh lingkungan kita sehingga kita mampetin cara berpikir kita, keberanian kita untuk keluar, bertindak, untuk keberanian kita juga menumbuhkan apa yang penting di dalam hidup kita, sebetulnya itu. Nah lalu kalau Rasul Paulus udah tulis seperti gini, berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, artinya dia punya mandat untuk ngasih tahu nasihat ini. Aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, jangan kamu memikirkan hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Artinya jangan mau jadi seperti Allah begitu ya. Tetapi yang patut kamu pikirkan, tapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu dapat menguasai diri menurut ukuran iman. Ukuran iman itu apa sih? Nah ini kita lihat sama-sama ya. Nah kalau udah gitu kita lihat video ini. Minta tolong. If the lion is the king of the jungle, how can he be the king of the jungle? If he's not the biggest, the elephant is probably one of the biggest. He can't be the fastest because that's a sheep. He can't be the smartest. So he's not the biggest, the fastest, or the smartest. So how does a lion become the king of the jungle? His mentality. That's the only difference of a lion and an elephant. Video ini mengatakan, kenapa singa itu disebut raja hutan? Karena badannya besar? Enggak, dia bilang. Gajah lebih gede badannya. Apakah dia lari lebih cepat? Dia kalah sama cheetah. Itu lari lebih cepat lagi. Karena apa yang hebat? Kenapa dia sampai disebut raja hutan? Jago berantem, gigi taringnya gede, buaya lebih gede kali. Mental katanya, mentality. Sesuatu yang ada di otak kita. Nah ini orang dunia bilang gitu. Jadi mau ngasih tahu, kamu bisa. Nah tetapi Alkitab bilang ukuran itu mesti sesuai iman. Nah gimana kita ngukurnya sesuai iman? Orang dunia seperti saya tadi ngomong, selalu ngomong, yes you can. Memberi semangat kan kepada kita, ayo. Satu sisi baik. Sebab kita seringkali ngomong, aduh saya mana bisa. Apalagi kalau misalnya ini suka diminta-minta, bisa lah, bisa. Akhirnya bisa gitu kan. Jadi kita rasa, iya kayaknya saya mesti dipompa-pompa gitu. Oh bisa di kayak di apa, di motivasi, di apa? Sugesti. Disugesti, bisa. Akhirnya wah menumbuhkan semangat. Tapi itu seperti menipu diri kan. Tapi diminta itu kita bukan seperti orang kesurupan, bukan orang seperti kena gendam, dihipnotis. Bukan. Tapi kita sadar, saya adalah umat yang sudah ditebus Tuhan. Kita menjadi lain memang dengan orang biasa dengan dunia ini. Kenapa kita mesti jadi kecil hati? Begitu. Nah itu yang diinginkan Rasul Paulus. Waktu ayat 1 dan 2 kita disuruh transform, ada dasarnya. Kenapa? Karena ada anugerah Tuhan yang sudah diberikan pada kita. Kita tuh bukan cuma sekedar diampuni dosa. Tuhan mengembalikan porsi sebagai umat yang dicipta peta dan gambar peta dan teladan Allah itu dihidupkan kembali. Nah sekarang dengan potensi yang seperti demikian, hebat seperti demikian. Ditambah roh Tuhan yang tinggal di dalam kita menyertai kita. Kenapa kamu masih
mesti kecil hati begitu. Nah jadi bukan soal mental, tapi memang kita punya potensi itu. Ada roh Tuhan bukan potensi. Roh Tuhan pribadi Allah yang menyertai kita, tetapi ada potensi di dalam diri kita, potensi yang bisa membuat kita serupa dengan Kristus. Nah itu yang sebetulnya menjadi kunci untuk bagaimana kita berkembang. Ada hal-hal taktis supaya cara berpikir kita makin maju. Sebetulnya kita sudah kerjakan. Tapi kalau kita bisa lebih kejar itu, kenapa enggak begitu kan? Kenapa kita mesti puas diri dengan kita? Nah oleh sebab itu ada beberapa hal yang kita bisa ini. Yang pertama, tidak ada jalan pintas untuk sempurna. Jadilah pembelajar seumur hidup, life learner. Belajar terus. Kalau orang dunia bilang, the more you learn, the more you earn. Semakin kamu belajar, semakin banyak kamu bisa nabung. Gitu. Learning make you more earning. Itu orang dunia, kenapa ngukurnya dengan uang semua. Kamu mau maju, belajarlah lebih banyak. Kamu punya soft skill, punya hard skill, kamu lebih hebat. Pasti dalam tanda kutip income kamu juga akan nambah. Jadi kamu bisa nabung lebih banyak. Itu orang dunia yang ngajarnya begitu. Terjadi nggak? Oh kalau kita liatin TikTok, IG dan lain-lain, betapa banyak itu motivator yang kasih tahu bisa. Caranya klik bio, klik di bawah, kasih komen kamu atau apa, hubungi, cari duit semua. Caranya itu bagi mereka kan. Nah lalu kita seperti apa? Nggak bicara soal duit ya, kita tahu duit perlu. Tapi hari ini kita bukan bicara soal duitnya, tapi bagaimana pola pikir kita menjadi maju tetapi tidak serupa dengan dunia ini. Kita mesti mikirnya bagaimana? Nah nggak ada jalan pintas. Artinya apa? Kita mesti melalui proses. Waktu Kristus dikasih tugas datang ke dalam dunia untuk menebus umat yang dikasihi Allah. Bagaimana caranya? Ya dia mesti dari lahir, bayi lahir gede 30 tahun sebelum akhirnya terjun. Artinya dia belajar itu Kristus. Jadi bukan cuma sekedar nunggu waktu 30 tahun, masih 28 tahun lagi, 27 tahun lagi. Bukan. Tapi latihan, nah dia hidup di tukang kayu. Saya percaya dengan Yusuf bikin kayu dan lain-lain, dia ikut manggul-manggul kayu, badannya jadi kuat. Otot-ototnya terlatih, angkat-angkatnya hebat. Saya nggak tahu, kalian masih muda-muda khususnya yang laki, latihan apa biar otot kalian hebat? Kalau saya dulu, saya nggak sengaja, saya udah pernah cerita ya, waktu kecil SD itu di rumah dibagi tugas. Kalau saya tuh bagian ngepel. Ngepel dulu nggak kayak sekarang ada tongkat kayak gitu enak banget. Ngepel ya udah mesti berlutut tangan ngepel begitu kan. Lalu bersihin lapnya keringin lagi. Nah meres itu rupanya jadi latihan otot. Sehingga sampai hari ini saya umur sekian lumayan otot kita masih terjaga. Saya sampai hari ini masih manggul rangsel yang berat. Suka ngapain latihan pundak saya. Supaya ototnya tetap terjaga. Sebab saya nggak ada kayak kalian bisa latihan barbel dan lain-lain. Latihan. Nggak bisa yang 5 kilo, yang 2 kilo latihan. Ada banyak kok sekarang di YouTube itu untuk fisik kita. Untuk otak kita gimana latihannya? Mikir. Nah kan ada yang siapa? Stand up comedy. Mikir gitu kan selalu terakhir mikir gitu. Betul, mikir. Banyak orang yang gak mau mikir. Biar orang lain mikir, kita ikut aja lah. Ngapain sih mesti capek-capek. Selalu pikirnya kenapa sih mesti capek-capek. Mesti capek. Mau jadi sempurna mesti capek. Otak dipakai mesti. Tandanya gini, kalau kita pakai otak kita, laparnya lebih cepat daripada kalau kita pakai otot. Nah kalau, gila gue udah lapar lagi. Berarti mikirnya agak banyakan. Nah cuman mikir apa? Nah itu penting. Mikirnya udah bener nih. Mesti dipakai nih otak kita muter mikir. Tapi mikirin apa? Jangan mikirin aduh kapan ya gue kaya. Kapan gue bisa beli rumah. Nah ini gak itu juga. Percayalah kalau soal kayak gitu-gitunya Tuhan mau kasih gampang banget. Cuman layak gak kita dikasih itu sama Tuhan? Itu kan masalahnya. Supaya layak ya kita mesti pikir yang maju. Tapi yang pasti tidak ada jalan pintas. Ya kecuali kita mau ke dukun gitu ya. Mau kaya ke Malang sana Gunung Kawi gitu ya. Nah itu malah lain lagi. Tapi kan ini kita tahu kan ukuran kita seperti iman yang Kristus kasih. Artinya apa? Pembaruan yang kita lakukan di dalam budi kita ini, cara berpikir kita harus standarnya Tuhan.
Identitas kita adalah Kristus, sehingga apa yang kita kerjakan mesti niru seperti apa yang Kristus kerjakan di dalam dunia ini. Kristus mesti panggul salib, kita sudah panggul apa di dalam hidup kita? Sampai seberapa sih salib yang gede yang kita mesti panggul gitu ya. Yang kedua, jangan puas diri, perlu terus kaizen. Kaizen ini istilah Belanda ya, tahu ya. Continuous improvement, itu kaizen. Orang Jepang itu mempunyai pemikiran kita perlu bertahap di dalam hidup ini, tapi perlu kita kerjakan baik-baik. Terus ada perubahan, lebih baik, lebih baik. Salah boleh nggak? Bisa aja salah. Kita memang nggak sempurna, tapi bukan kita planning tuh salah. Makanya kalau urusan sama orang Jepang, persiapan itu detail. Selalu tanya, kalau saya begini akibatnya apa? Oh gini, kalau gitu, kalau gini bisa jadi apa? Wow, jadi persiapan itu lama sekali. Tapi kalau kamu persiapan yang baik, dia bilang 70% proyek kamu udah beres. Tinggal implementasi aja. Nah itu orang Jepang. Saya udah pernah kerja sama mereka, jadi saya tahu mereka tuh benar-benar kerjain itu. Dan betul, safety-nya, teknis kerja dan lain-lain tuh dipersiapin betul-betul. Kita ada kayak gitu nggak? Ada mikir kayak gitu nggak? Persiapan hidup kita pakai nggak otak kita mikir? Kalau nggak repot. Jangan puas diri. Nah seringkali yang membatasi kita karena kita rasa puas diri. Lihat lagi tadi emak 81 tahun yang bisa bikin app. Ya kita nggak usah sampai bikin app lah. Tapi kalau akhirnya pakai komputer aja kita masih kutak-katik kan gimana? Cuman bisa pakai QRIS doang kan, ngetap bayar doang gitu. Coba kita bisa yang muda-muda nih ya. Karena kalian tantangan depan lebih hebat lagi bakalan. Yang ketiga, baca buku. Pikirkan tiap hari ada satu hal baru. Baca buku. Dalam satu kesempatan, satu orang diwawancara. Apa sih kuncinya orang-orang tuh hebat-hebat? Elon Musk lah, yang Bill Gates, apa, semua baca buku. Semua baca buku. Berapa banyak buku? Rata-rata 1 tahun 50 buku. Artinya hampir rata-rata 1 minggu 1 buku. Waktu Elon Musk ditanya, kenapa kamu baca buku? Setiap kali saya baca buku, saya ada nemu satu hal baru yang membuat saya bisa tambah kaya. Itu Elon Musk. Nah kalau kita nggak perlu ngomong soal itu, tapi ada satu hal baru apa? Sesuatu yang refleksi diri, misalnya apapun. Saya ini, kurang disiplin, kurang semangat, kurang sungguh-sungguh. Gimana saya lebih baik dari kemarin? Bagaimana saya itu? Itu harus baca buku. Saya sendiri bukan penggemar buku. Tapi kira-kira sejak 3 tahun yang lalu, waktu di sabda.org, mereka ngadain bedah buku. Lalu saya diajakin, iya ya, gila ya baca buku. Nah, jadi saya sampai hari ini belum bisa 1 minggu 1 buku, 1 bulannya belum tentu habis 1 buku. Tapi saya usahakan saya baca, mana-mana yang penting, apa-apa yang penting saya coba baca. Sebetulnya ya sediain waktu untuk baca, nyenengin. Pilih 1 buku apa. Saya rasa di sini ada perpustakaan kan, bisa pilih. Buku apa yang kita lagi penting. Kalau nggak sampai ketemu buku, kita punya 1 buku yang selalu ada, apa itu? Alkitab. Nah udah sampai berapa jauh kita baca Alkitab, berapa kali kita udah habisin. Coba kita pikir. Di dalam Alkitab pasti setiap hari Tuhan berbicara 1 hal baru kepada kita. Saat teduhlah, renungkan itu. Penting itu. Di penutup, people with a growth mindset do not just sit around and wait for things happen to them. They seek growth. Orang yang mau bertumbuh cara berpikirnya gak akan duduk diem nunggu. Gak ada. Orang yang mau pikirnya ini mesti gerak. Gak bisa. Mereka mesti kejar. Ini Carol Dweck ini yang mencetuskan growth mindset. Gak boleh kamu diem aja. Harus gerak. Nah kalau kita baca ayat 1-3 ini perubahan budi itu kalimat aktif. Jadi bukan diharapkan ya, kalian berubah ya. No, perintah ini. Jangan serupa, perbaharui hidupmu, transformasi, lain-lain, kerjakan ini, semua. Jangan serupa dengan dunia ini. Cari kehendak Allah, apa yang baik, yang sempurna, semua perintah. Nah kita mau nurut gak? Sekali lagi Rasul Paulus bilang, jangan kau memikirkan sesuatu yang lebih tinggi dari yang kamu patut. Referlah ke Hawa. Hawa melakukan itu.
Yang lebih tinggi itu adalah waktu kita mau menjadi seperti Allah. Atau kita rasa dunia ini bisa menjawab kebutuhan kita. No. Dunia ini dengan segala kecemerlangannya membuat satu teori-teori, kenapa? Mereka gak punya Tuhan. Nah kalau kita punya Tuhan, kenapa kita mesti contoh yang jelek? Mari kita contoh apa yang Alkitab bilang. Kembali tundukin kepala kita, pikiran kita, taruh di bawah kaki Tuhan. Minta Tuhan pimpin. Nah tapi habis itu ayo kita berjuang. Sungguh-sungguh bagi Tuhan. Karena dengan itulah kita bisa jadi berkat di hidup kita. Kalau enggak ya kita biasa-biasa aja. Nggak akan pernah jadi cemerlang. Dan orang Kristen adalah orang yang paling, apalagi di Indonesia, paling dalam ininya kata lainnya tuh merendahkan diri. Ya udahlah kasih orang lain yang maju, seolah-olah rendah hati. Tapi sebetulnya bukan, males. Bukan mau nonjolin diri, tetapi bagaimana kita maju jadi teladan. Nah ini kayaknya tipis-tipis nih, antara jadi teladan sama sombong banget sih lu. Nah kita takut itu, lalu gara-gara takut dibilang, wah lu sombong banget ini. Nah kita bener sombong atau memang kita bisa, itu masalahnya. Kalau kita memang bisa jadi teladan, kenapa enggak? Ayo maju begitu. Jangan, oh udahlah biarin, enggak ada. Sama seperti Pak Bimen pernah ngomong, kenapa sih kalau panitia enggak ada yang angkat tangan saya mau gitu, enggak ada. Soal mesti tunjuk-tunjuk, enggak ada inisiatif, nah itu. Ayo kita anak muda ambil peran, enggak ada yang mau, oke saya mau, bisa begitu. Ini masih kosong, oke saya mau. Saya belum pernah, gak apa-apa. Saya belajar sekalian. Nah itu ada semacam semangat-semacam itu. Bukan hanya di gereja, tapi di kehidupan kita sehari-hari. Sekarang kalau di kantor kita bilang, ini ada kesempatan untuk promosi. Siapa yang mau promosi? Pasti, waduh mau. Enggak kasih kesempatan lah Pak, saya belajar. Kenapa? Kita tahu di belakang ada duit gede. Nah kenapa kita gak pikirin, ada apa kesempatan kita mau. Kenapa? Ada Tuhan yang lagi ngeliatin kita dan Roh Kudus yang lagi nyertain kita nih. Sebetulnya dorong-dorong. Cuman kita aja yang selalu mengecilkan diri. Ayo. Jadi anak muda mesti semangat. Mesti lakukan yang bisa memperkenan hati Tuhan. Karena menjadi berkat. Jangan jadi fixed mindset. Tapi mari kita berkembang. Otak kita. Pikir kita. Kerut. Kalau udah mikir yang benar. Otomatis tindakan kita juga mesti benar. Mari kita berdoa.